Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang pemuda yang saya bimbing secara online spiritualnya. Sebut saja pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi melihat segerombolan orang laki-laki dan perempuan. Mereka sepertinya berteman akrab. Fulan melihat di dalam gerombolan itu ada yang menusuk pakai pisau besi ke leher temannya sendiri. Dan Fulan melihat teman yang ditusuk mayatnya itu disimpan, kemudian disembunyikan. Lalu orang yang menusuk temannya sendiri itu tiba-tiba mendekati si Fulan, berperilaku baik-baikin si Fulan, tapi Fulan itu sudah tahu gelagatnya sehingga Fulan bersikap hati-hati dan was-was kepada orang tersebut. Kemudian mereka semuanya naik mobil seperti odong-odong, dan anehnya Fulan itu melihat orang yang ditusuk tadi di dalam odong-odong itu dan melihat pisau besinya masih nancap di lehernya, tetapi orang yang ditusuk lehernya itu sepertinya tidak tahu, tidak sadar kalau pisau itu masih ada di lehernya. Kemudian Fulan itu diam. Setelah itu di depan tempat duduk si Fulan ada wanita cantik dengan bodi menggoda. Fulan yang hampir tergoda itu tiba-tiba mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Fulan merasa kaget dan melepaskan pegangan wanita itu. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut adalah tentang ujian kenikmatan duniawi, baik itu tentang wanita dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ketika ada visual leher yang ditusuk oleh seseorang, itu bukanlah tentang pembunuhan yang sebenarnya seperti visual mimpinya, tetapi memiliki makna tersirat bahwa gerombolan tersebut ada orang yang mengajarkan tentang kemaksiatan, keburukan, yang mana perbuatan kemaksiatan yang mengandung dosa tersebut mengakibatkan orang lain juga kena dampak buruknya, yaitu amalnya terhapus karena perbuatan dosa yang diperbuatnya itu, sehingga divisualkan dengan leher yang tertusuk pisau, yang bisa diartikan orang itu binasa, tapi binasa secara maknawi. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai contohnya, walaupun hadis tersebut tidaklah sama kasusnya, tetapi perumpamaan yang Nabi sabdakan itu sejenis. Disebutkan di dalam hadis tersebut, ketika ada seseorang yang memuji orang lain di sisi Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi SAW bersabda, "Celaka kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu." Kalau misalkan Nabi sudah mengulang-ulang perkataannya, itu berarti sesuatu yang tidak sepele, sesuatu yang berat, sesuatu yang fatal. Dan kasus tersebut adalah tentang orang yang memuji itu tidak mengetahui makom atau tingkatan spiritual orang yang dipuji. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu kasyaf, paham
tentang kedudukan spiritual orang lain. Sehingga kalau Nabi itu berbuat, itu sesuai makomnya. Ketika memberi nasihat tentang penyakit kusta misalkan. Kalau misalkan beliau itu memperingatkan kepada makom yang di level muslim, itu menganjurkan lari dari penyakit kusta seperti lari dari seekor singa. Maksudnya penyakit berbahaya, menular. Sedangkan pada orang yang mampu berhakikat, itu dikatakan oleh beliau tidak ada penyakit yang menular. Nah, itu berbeda-beda nasihat beliau ketika menghadapi orang lain, melihat makom spiritualnya. Sedangkan orang yang memuji yang disebutkan dalam hadis tadi, itu buta hatinya, tidak mengetahui tingkatan spiritual seseorang. Yang dipujinya itu tergolong orang yang juga buta hatinya. Sehingga Nabi itu menyampaikan kamu telah memenggal leher sahabatmu, itu memiliki makna bahwa dengan pujian dari orang yang buta hati, yang tidak tahu makom spiritual seseorang yang dipuji, maka orang yang dipuji yang juga buta hati itu akan menimbulkan rasa ujub atau bangga akan dirinya sendiri setelah dipuji oleh orang lain. Karena apa? Orang yang dipuji yang tidak berhakikat itu mengira dirinya sendirilah yang punya kelebihan. Berbeda orang yang berhakikat, kalau misalkan dipuji oleh orang lain, dia mengetahui yang pantas dipuji itu hanyalah Allah. Ya, mampu mengaplikasikan makna alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Sedangkan orang yang awam dan orang yang buta mata hati, itu kalau misalkan dipuji, apalagi dipuji berlebihan, akan menimbulkan rasa ujub, bangga pada diri sendiri. Nah, sikap ujub atau bangga kepada diri sendiri itu bisa mengakibatkan pahalanya terhapus. Nah, makanya ketika seseorang itu berpeluang kepada bersikap ujub atau bangga diri menghapus amalnya, sehingga kalimat perumpamaan yang disampaikan Nabi itu telah memenggal leher sahabatmu, binasa. Jadi binasa ini perwakilan dari orang yang terhapus amalnya. Begitu juga seseorang yang ada di dalam mimpi fulan itu ditusuk, tetapi fulan melihat aneh di situ ada orang yang ditusuk tapi tidak sadar ada pisaunya. Nah, itu gambaran bahasa perumpamaan dari Allah tentang orang yang mendapat ilmu kemaksiatan, terkontaminasi dengan pola pikir yang buruk, perbuatan maksiat, sehingga dia itu nantinya terhapus amalnya di sisi Allah. Makanya divisualkan seperti itu, nancep di lehernya, yang maknanya itu binasa dalam kategori secara maknawi. Nah, sedangkan penguatnya adalah mobil yang mereka gunakan seperti odong-odong. Odong-odong itu kan kendaraan untuk tempat bermain-main, tempat permainan. Yang mana itu berarti tarekatnya. Tarekat atau tata cara pengamalan, tata cara perilaku hidup mereka, gerombolan itu menyukai tentang kenikmatan duniawi, sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau misalkan fulan bersama mereka bisa berbahaya juga, tetapi di dalam mimpi itu fulan tidak tergoda. Dengan adanya visual fulan itu digoda perempuan, tapi fulan ingat kepada Allah, yang bermakna Allah masih merahmati atau menolong si fulan sehingga bisa lepas dari godaan itu. Jadi seperti itulah takwil mimpi yang dalam fulan, bahwa fulan diuji dengan kenikmatan duniawi yang mana itu asalnya dari gerombolan orang-orang yang buruk perangainya berkaitan dengan mimpi sebelumnya, tentang anjuran untuk tidak mengikuti orang-orang buruk, menghindari dari teman-teman yang buruk, supaya memilih dengan tarekat yang baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.